Robi, keberangkatan mereka hari ini ditunda karena Viola calon istri kamu itu dapat proyek besar. Sekarang Mami mau ngajak mereka makan siang di sini supaya kamu bisa ketemu dia ya. Tapi Mam, Robi kan sudah pernah bilang. Pilihan Mami yang satu ini jangan kamu tolak. Dia itu cantik, pintar bisnis, punya relasi kalangan atas, apalagi coba. Kalau kamu kawin sama dia, kita akan makmur dan punya kesempatan untuk menjadi konglomerat. Mam, zaman sekarang mana ada sih proyek? Departemen-departemen itu sendiri nggak punya dana. Itu mah teori. Kalangan atas mah tetap aja ada permainan. Enggak, Mam. Robi pinginnya rezeki yang jelas-jelas aja. Robi pengen hidup tenang, Mam. Mami nggak mau berdebat tentang itu sama kamu. Rati mana nih? Di atas, Mi. Rati! Rati! Ya, Mi. Rati? Rat? Kamu nggak apa-apa kan? Rat? Iya. Mami. Hei, Mam! Pakai jatuh segala. Apa kamu nggak punya mata ngeliatin jalan? Jangan pura-pura deh. Bangun! Ayo! Bangun! Bangun! Sekarang cepat kamu bereskan rumah. Setelah itu kamu masak. Saya siang ini mengundang orang makan. Tahu? Kamu jangan kemana-mana. Nanti ada tamu Mami makan siang di sini. Tapi Mam, Robi kan. Hei, kalau kamu mau Mami mati cepat, silahkan kamu mengerjakan apa saja. Terserah. Ayo, bangun. Hei, jangan buang waktu. Sebelum saya pulang, semua pekerjaan harus sudah selesai. Ngerti kamu? Ayo, cepat. Hati, Rat, kamu nggak apa-apa kan? Kita ke sana ya. Bisa jalan kan? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kamu duduk dulu ya. Sakit ya? Bentar ya. Tahan ya. Jangan. Iya, sebentar. Kamu tenang aja ya. Kalau dekat saya, kamu pasti aman. Ya. Sambil belajar dulu ya. Ya. Rati! Dasar perempuan sial. Bagaimana? Cukup satu? Cukup. Terima kasih atas bantuan kamu. Saya hanya berusaha untuk membantu selagi saya masih bisa. Kita seperti punya kehidupan ganda. Yang satu murni, yang satu kepalsuan.
Seandainya saja istri saya tidak keberatan untuk punya anak lagi, maka Dandi pasti akan lebih mudah untuk dibawa keluar rumah. Saya tidak mau berbohong kepadanya dengan kehidupan yang ganda seperti ini. Jadi kamu sudah bilang sama istri kamu kalau kamu ingin punya anak lagi? Saya berusaha bicara dengan dia semalam, tapi dia tetap menolak. Memang dulu dia pernah mengalami cobaan yang sangat berat ketika melahirkan Dandi. Dia hampir meninggal saat itu. Jadi, saya tidak bisa terlalu menyalahkan dia jika trauma itu masih melekat sekali di hatinya. Saya jadi teringat pada kata-kata yang Bapak ucapkan waktu itu. Kalau misalnya Nabi Musa tidak bisa datang ke bukit, maka biarlah bukitnya yang datang ke Nabi Musa. Namun kalau Ivan ini terlalu sering datang ke rumah, saya takut suatu saat dia pasti akan curiga. Kamu tahu apa rencana saya sekarang? Gimana kalau kita berlibur di villa saya di Puncak? Kamu bawa Dandi dan istri kamu. Sehingga saya punya waktu untuk bertemu sama Dandi. Tapi bagaimana dengan istri Anda? Dia tidak akan ikut. Karena Ivan tidak punya istri. Apakah dia tidak akan keberatan? Dia ada di atas. Biar saya sendiri yang bicara sama dia. Rama, kamu tuh kerjanya ngagetin orang terus. Kalau saya teriak gimana? Kalau mau teriak sih teriak aja. Paling diketahui sama ibu. Saya curiga biasanya kalau kamu pulang kantor langsung mesra kayak gini, pasti ada maunya. Boleh terus terang nggak? Saya setiap saat juga selalu ada maunya sama kamu. Tapi untuk detik ini, saya hanya mau menyampaikan undangan aja dari Ivan. Undangan? Undangan apa? Dia mau nikah? Bukan begitu. Atas dasar terima kasih untuk foto dan yang kita berikan kepada dia, dia mau ngajakin kita untuk nginep di villanya di Puncak hari Minggu. Gimana? Kamu setuju? Setuju? Oke. Saya tidak bisa hidup tanpa Dandi. Kapan saya akan selalu bersama Dandi? Halo? 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 Dari siapa, Indah? Nggak tahu, kayaknya salah sambung deh. Bukan salah sambung, Indah. Saya tidak salah nomor. Saya hanya ingin mendengar suara anak saya. Kamu nelfon siapa sih? Bukan siapa-siapa, sayang. Kawan lama saya. Tapi teleponnya sibuk. Kita tidur, sayang. Semoga rencana saya berhasil untuk mendapatkan Dandi.
Oh ya Ram, aku sampai lupa. Kalau kamu punya waktu hari Sabtu, aku mau undang kamu makan malam sekeluarga ke rumahku. Ya, suamiku kan ulang tahun. Oh ya? Ingin sekali ikut, tapi sayangnya sudah janji sama Pak Bobby. Kita mau ke puncak menginap di villanya dia. Oh ya? Wah, yang bener nih. Mau ikut dong aku. Kayaknya sih udah nggak ada tempat kosong lagi di mobil. Ram, kalau cari tempat kosong dalam mobil, itu mudah sekali. Tapi kalau cari tempat kosong dalam hati kamu, itu yang susah. Jangan panik gitu deh, kok tegang banget sih. Bercanda kok. Oh ya, kapan kamu berangkat? Tergantung Pak Bobby. Kalau nggak besok ya Sabtu pagi. Jadi rupanya dia akan pergi bersama Bobby ke vilanya di puncak. Ini kesempatan yang sangat bagus. Aku bisa membunuhnya sekaligus berdua. Hai. Saya ada pekerjaan buat kamu. Mari, silakan. Terima kasih. Ini. Ada apa ini? Saya bayarkan 30% di muka. Sisanya akan saya bayar setelah pekerjaan kamu tuntas. Selamat. Terima kasih. Mau minum apa? Dingin atau hangat? Tidak usah. Sasaran kamu 2 orang. Siapa mereka? Kamu tidak perlu khawatir, karena saya akan ikut bersama-sama dengan kamu. Mereka akan pergi bersama-sama, mungkin dengan mempergunakan satu mobil. Mau dibikin seperti kecelakaan? Saya sudah tidak percaya lagi dengan cara seperti itu. Karena Alex pernah mencobanya, tetapi tidak terlalu berhasil. Buat saja seperti unsur kesengajaan. Saya bisa pasang peledak di dalam mobilnya. Bisa kamu bikin seperti itu? Barangnya harus dipesan dari luar. Kita belum punya teknologinya. Di sini tinggal kita rakit. Saya rasa kalau memesannya lagi, itu akan makan waktu yang sangat lama. Semua itu tergantung uang. Saya punya kontaknya di sini dan dia bisa bawa kemari kapan saja. Soal uang tidak masalah. Tetapi saya ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Peledak itu dapat dipasang di mobil, di bangunan, atau di mana saja. Dan kita bisa meledakkannya dengan remote control dari jarak tertentu. Bagaimana cara kerjanya kalau tidak mempergunakan antena? Yang saudara katakan itu sudah kuno. Zaman teknologi maju sekarang, bom ditanam sejauh 8 meter di dalam tanah masih bisa meledak dengan remote control. Saya rasa akan sangat sulit sekali memasangnya di mobil. Itu akan mudah ketahuan. Sejak kecelakaan tempo hari, dia selalu waspada. Sebelum berangkat, mobilnya selalu diperiksa terlebih dahulu. Kalau begitu bagaimana ya? Oh ya, dia pergi dengan anak kecil. Anak kecil suka dengan mainan. Bisa kamu taruh bahan peledak itu dalam mainan? Dan itu tidak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana? Itu bisa diatur. Asal kita tahu persis kapan mereka berangkat. Mereka akan pergi liburan minggu ini. Sorry Rama, Bobby, dan kalian semua. Kalian akan mampus. Dan itu akan mempermudah untuk saya mencapai kedudukan yang lebih tinggi di kantor. Cara makan malam kita dengan Papa dibatalin. Kamu terusin saja. Saya ingin pergi dengan kawan lama saya. Dan mereka semuanya nggak bawa keluarganya kok. Ya udah, serah kamu. Yang penting itu semua bisa bikin pikiran kamu tenang dan kamu bisa segera balik ke kantor, ya? Maaf ya sayangnya, saya nggak bisa mengajak kamu pergi. Nggak apa-apa. Tuh.
Mama sedang apa? Lagi nyiapin baju untuk ke puncak. Ah iya, Dandi sini dulu. Nenek mau masak dulu ke dapur ya. Hop, sini saya. Tapi Bu, kita bisa makan siang di perjalanan ke puncak. Jadi Ibu nggak usah masak. Mendingan siapin baju aja. Oh ya sudah. Ibu ada tasnya? Ada, tapi tas ibu kebesaran. Kebesaran ya? Iya. Kenapa sih kok nangis gitu sih? Sayang. Ya udah kalau gitu Ibu pakai tas ini deh. Kamu pakai tas apa? Saya ada tas yang lainnya. Di sini Mama dulu sayang, Nenek mau siap-siap. Iya, biar cepet ya sayang ya. Tuh, ya baju Dandi tuh banyak di baju Dandi. Manjanya sama nenek. Nenek mau siap-siap dulu ya sayang ya. Ini baju siapa nih? Mama tuh. Ini bajunya siapa warna merah? Itu mobil Bobby. Sebentar lagi mereka akan berangkat. Sudah kamu siapkan mainannya? Beres, Bos. Lihat nih, Bos. Begitu tombol merah ini saya tekan, bom ini siap untuk ledakan. Bagus. Kita akan sedikit berpesta pora atas kematian mereka. Sekarang cepat kamu kerjakan. Baik, Bos. Tina, Iyanya, tolong angkat koper saya satu lagi dong. baiknya. Pembantu sudah masuk. Cepat, berikan boneka itu pada saya. Ini sudah siap. Beres, Bos. Bagus. Siap. Hati-hati, Bos. Ada apa, Pak? Pak Jeffrey. Ini saya lihat tasnya Pak Bobby ada di sini. Apakah Pak Bobby mau keluar kota? Iya, betul. Tuhan mau ke puncak. Oh, kalau begitu saya tepat pada waktunya datang ke sini. Karena sebelum dia berangkat, saya harus berbicara dulu sama dia. Oh iya, silahkan. Ya, oke. Hey Jeff, kapan nyampenya? Hai, ya. Apa kabar? Baik, kok kamu ngos-ngosan gitu sih? Kebetulan saya lewat, saya mau ke airport, mau kembali ke Surabaya. Pesawatnya nanti siang, saya ada waktu sedikit untuk ngobrol-ngobrol dengan kamu. Aduh, kebetulan banget Mia lagi pengen ke rumah papa. Mia mau nginep di sana soalnya Bobby mau ke puncak, ada acara reuni sama temen-temennya. Kasihan ya kamu. Kamu selalu dibohongi oleh suami kamu. Sebenarnya Bobby bukan reuni dengan teman-temannya, tetapi pergi dengan Rama sekeluarga. Kamu tahu dari mana? Saya dengar sendiri. Sudah, kamu tidak perlu bilang-bilang sama Bobby. Nanti penyakitnya kambuh lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Salam sama Bobby ya. Loh, kenapa kamu nggak tunggu aja? Sebentar lagi juga Bobby turun. Sudah lain kali saja. Saya sedang buru-buru. Oke? Maaf Nyonya, mungkin Tuan Bobby lupa kalau boneka ini mau ditaruh di kamarnya. Boneka ini pasti punyanya Dendi nih. Tapi kenapa Bobby nggak bilang? Kenapa Bobby bohong sama Mia ya? Kamu tidak perlu bilang-bilang sama Bobby. Nanti penyakitnya kambuh lagi. Ada apa, Mia? Nggak ada apa-apa. Ya udah, bonekanya kamu simpan di mobil. Ini boneka untuk Randy. Baik Nyonya. Terima kasih atas pengertian kamu bahwa boneka itu untuk anak-anak. Semoga semuanya berjalan baik-baik.
Mia, kenapa sayang? Nggak ada apa-apa kok. Mia cuma lagi sedikit emosi. Kamu kan mau pergi 2 hari. Mia takut kehilangan kamu, Bob. Dengar sayang, saya janji saya akan pulang lebih cepat. Oke sayang? Ada Bobby. Gimana Tin? Beres Tuan, ini kuncinya. Selamat jalan Tuan. Ya. Makasih ya. Ya sayang. Cepat, jalankan mobilnya. Ikuti dia. Pak, dia lewat sana Pak. Tenang, dia pasti lewat sini. Itu dia, awas. Cepat ikuti. Jangan sedih gitu dong ya. Saya akan pergi nggak lama. Saya janji, saya akan beri kejutan buat kamu. Hati-hati ya. Oke. Kamu juga ya, jaga diri kamu baik-baik. Salam buat papa. Dah. Mia, Papa baru saja mau keluar. Pak, Mia mau nginep di sini. Apa? Ini benar-benar satu kejutan. Bobby mau keluar kota 2 hari. Kamu ini seperti pengantin baru saja. Baru mau ditinggal 2 hari sama suami, kamu sudah sedih seperti ini. Mia nggak sedih, Pak. Mia kecewa aja. Bobby bohongin Mia. Saya mau ke puncak sama teman-temannya. Padahal dia pergi sama keluarganya Rama. Tujuan utamanya adalah Dandy, anaknya Rama kan? Papa rasa dia sengaja tidak mau berterus terang sama kamu, akan berlibur bersama Dandy. Karena dia tidak mau melukai perasaanmu. Kalau soal itu Mia bisa ngerti, Pak. Mia tahu Bobby sayang banget sama Dandy. Apalagi Mia nggak bisa ngasih anak sama Bobby. Tapi kalau dia lebih ngutamain Dandy daripada Mia kan kecewa, Pak. Mia sebel. Sekarang Mia mau bagaimana? Mau menangis di pundak Papa? Mia harus belajar dewasa, Pak. Toh Bobby juga dulu pilihan Mia. Papa bangga melihat kamu sekarang. Kamu sudah semakin matang, semakin dewasa. Sekarang kamu mulai lihat, mulai tahu
kapan harus bersikap matang dan kapan saatnya harus bersikap romantis. Sekaranglah waktunya yang tepat untuk mengambil anak saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya. Indah? Ya? Yuk, cepetan yuk. Sebentar, saya lagi ganti baju, terus saya harus cuci lemari. Ayo dong, udah jam berapa nih? Gak enak kan kalau Ivan yang datang kita belum siap. Indah belum siap ya? Indah, biasa masih ganti baju. Dani gimana? Udah bangun kan? Iya tuh, dia masih bobo. Masih tidur juga? Iya. Aduh, Ivan udah datang lagi. Indah, cepetan ya Ivan udah datang. Iya, sayang. Ini tasnya saya bawain ke mobil ya. Iya. Saya ke mobil dulu ya. Hei, Ram. Biar saya bantu. Enggak usah. Biarin aja, biar saya aja. Dani sama istri kamu mana? Mereka lagi siap-siap. Sebentar lagi keluar. Kita taruh di mobil dulu ya. Taruh mobil. Ya. Sorry, saya agak terlambat. Nggak apa-apa. Kita juga baru selesai kok. Wah, gawat kalau sampai dia buang. Indah, ayo cepet, mereka sudah menunggu tuh. Iya. Ayo. Bentar ya. Cepet Mama. Ayo, semua, ayo cepet. Lama ya. Yuk. Biar saya aja. Tuh ada siapa? Dandi. Oh, Ivan. Sama Ivan? Iya, Ivan. Gimana? Dalam udah dikunci semua? Udah. Yuk, kita berangkat. Oke. Oke. Siapa yang nyetir? Saya atau Anda? Biasa saja. Oke. Ini, Dani ya Mama. Omnya mau nyetir dulu ya. Begitu mereka masuk dalam mobil, saya ledakan ya. Jangan. Ini daerah perumahan. Di setiap sudut banyak penjaga. Kita bisa tertangkap. Cepat, nyalakan kendaraan. Ikuti di belakang mereka. Van? Lo ngapain sih senyum-senyum sendiri aja? Hah? Lagi mikirin wanita idaman. Ya. Memangnya Ivan udah punya pacar? Ya, dulu. Dulu sekali. Tapi sekarang dia sedang marah sama saya. Loh, kenapa? Makanya kenalin saya ke dia dong. Ntar saya bikin baik lagi deh. Suatu saat nanti, kamu pasti saya akan kenalkan. Oke, saya tunggu ya. Ivan. Bos, saya ledakan sekarang, Bos. Jangan. Nanti di jalan menuju ke arah puncak. Ayo terus. Ayo, Bos.
kita dapat menghabisi mereka. Di sini tempat yang tepat untuk meledakan bom itu. Stop di sini, Gil. Oke, bos. Di sini tempat yang aman untuk meledakkan mobil itu. Cepat berikan remote-nya pada saya. Ini bos. Selamat tinggal, Bobby dan Rama. Kenapa tidak meledak? Jangan ragu-ragu bos, coba dari luar bos. Tidak meledak. Coba sini biar saya bos. Mana? Kenapa bisa begini bos? Bos kan tadi lihat sendiri. Saya buat 2, yang satu kita coba dan meledak. Wah ini pasti ada yang tidak beres pada kabel di bom itu bos. Biar saya periksa bos. Nanti setelah mereka berhenti, kamu periksa. Baik bos. Cepat jalan. Akhirnya kita sampai ya. Rumah ini nggak ada yang nempatin ya? Ada, tapi tadi pagi penjaganya pergi dulu, ada urusan keluarganya. Oh, biar ibu saja yang Iya. bawa. Oke, udah semua. Yuk, udah. Rama, Ya? ini bonekanya. Oh. Sampai kita. Wah, gimana? Kalian suka? Bagus sekali. Ya. Kalau ada yang mau istirahat, silahkan. Kamar ibu sebelah sini bu. Oh ya, terima kasih. Kalau Kita di mana? Rama, Indah di sana. Oke. Masukin barang dulu Oke, ya. silakan. Ibu istirahat Ya, dulu. silakan. Mau saya yang bawa Dandi? Oke. Sini Dandi. Sama papa dulu ya. Hehehe. Kita lihat kamar-kamar apa ya. Pan, saya minta handuk dong. Handuk. Di mana ya? Kayak ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain. Itu apa? Ini foto saya. Foto kamu? Iya. Lihat dong. Jangan Indah. Jangan. Foto saya jelek sekali. Nanti kamu takut. Kok takut foto kamu aja, lihat dong Jangan sebentar Indah. aja. Please jangan ya. Ini foto saya jelek banget. Foto kapan sih? Zaman SMA ya. SMA? Iya. Lihat dong. Jangan Indah. Sebentar aja, Please, sebentar. please jangan.
Thank you.